Mohon penjelasan ayat Wahyu 8 ayat 1. Saya coba baca pendeta. Saya bacakan maksudnya. Saya bacakan Wahyu 8 ayat 1. Ya. Perikopnya adalah meterai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih. Ayat ini menyebutkan tentang meterai yang ketujuh. Berarti sudah dimulai dengan meterai yang pertama. Pendahuluan dari meterai itu, 7 meterai itu ada dalam Wahyu pasal yang keempat dan Wahyu pasal yang kelima, di mana anak domba itu membuka meterai itu satu persatu, dan setiap kali anak domba atau Yesus membuka meterai itu satu persatu, maka akan ada suatu fenomena atau suatu kejadian. Dan mengikuti cara penafsiran historisis kitab Wahyu, kita mengerti bahwa ini menggambarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, mulai dari abad yang pertama dahulu, zaman Yohanes menulis kitab Wahyu, bahkan pada abad mulai dari zaman Yesus dan Rasul-Rasul, sampai nanti kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, satu demi satu. Penafsirannya mungkin boleh dibahas dalam forum-forum yang lain, tetapi saya hanya mau memberikan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan ketujuh meterai ini. Dan ayat yang tadi dibaca dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 adalah meterai yang ketujuh. Coba kita lihat sekarang apa yang terjadi pada meterai sebelum meterai yang ketujuh ini. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-12 pasal 6. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, bintang-bintang di langit berjatuhan. Ini menggambarkan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tanda-tanda yang terjadi di langit. Tetapi meterai yang ke-6 bukan hanya berhenti pada tanda-tanda kedatangan Yesus itu. Berlanjut, meterai yang ke-6 pada waktu dibuka menggambarkan peristiwa-peristiwa yang dimulai dari tanda-tanda itu dan berlanjut sampai di mana? Coba kita lihat ayat yang ke-14. Maka menyusutlah langit bagaikan gunungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat 15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Perhatikan bahwa meterai yang ke-6 menggambarkan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, sampai kepada peristiwa kedatangan Tuhan Yesus itu, di mana pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menurut uraian di dalam meterai yang ke-6 ini, orang-orang jahat tidak dapat tahan melihat kemuliaan dari anak domba itu, dari Yesus Kristus itu yang datang. Kedatangan Yesus bagi mereka itu adalah bagaikan sebuah murka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang jahat. Mereka tidak percaya kepada kebenaran yang telah disampaikan kepada mereka. Itu adalah meterai yang ke-6. Dan gambaran terakhir tentang meterai yang ke-6 itu adalah ayat yang ke-17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan? Ini menggambarkan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana orang-orang jahat tidak tahan melihat
akan kedatangan Yesus. Kalau itu menandakan penghujung dari meterai yang ke-6, maka Wahyu 8 ayat 1 yang menggambarkan tentang meterai yang ke-7, yaitu ada kira-kira setengah jam lamanya sunyi senyap di sorga. Apapun yang digambarkan oleh sunyi senyap setengah jam di sorga, maka ini menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi segera setelah Yesus nampak di awan-awan, dan kemudian orang-orang tidak tahan melihat kedatangannya. Jadi Wahyu pasal 8 ayat yang pertama, yaitu meterai yang ke-7, adalah peristiwa lanjutan dari nampaknya Yesus di awan-awan dengan kemuliaannya, lalu orang-orang jahat tidak tahan melihat akan kedatangannya. Menurut 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 sampai 17, pada waktu ia nampak di awan-awan, maka yang terjadi adalah orang-orang yang benar, yang mati dalam Kristus dibangkitkan, dan mereka yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya percaya sunyi senyap di sorga kira-kira setengah jam lamanya sangat erat kaitannya dengan peristiwa kedatangan Yesus dan diangkatnya orang-orang saleh atau orang-orang yang setia dan sedia ke dalam kerajaan sorga. Saya pikir demikian. Terima kasih.